yang persis kita nginep itu sebelumnya ada cewek yang bunuh diri bule di kamar yang persis kita nginep tadi yang pertama sebelum kita pindah ke pavilion gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kitum Story. Ya, jadi cerita gue kali ini gue tuh bakal ngebawain cerita tentang pengalaman gue pribadi sendiri yang gue alamin bersama temen-temen gue mengenai menginap di beberapa hotel yang ada di Indonesia. Luas banget Indonesia, ya. Yang menurut gue sebenarnya kalau kita datang ke sana langsung, kesan angkernya sebenarnya tuh jauh, justru nggak ada sama sekali kesan angkernya kepada beberapa hotel yang gue sempat nginep ini. Jangan di skip, kalian nonton sampai habis karena ini pengalaman gue pribadi langsung dan gue ceritain langsung kepada kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar tetap mendukung channel gue ini biar terus berkembang. Ya, untuk yang pertama ini ceritanya mengenai hotel yang sempat gue nginep di Bogor ya. Jadi kalau biasanya Sabtu Minggu emang biasanya gue tuh sering banget main ke Bogor sama temen-temen gue. Kalau orang-orang Jakarta biasanya udah pada biasa liburan ke Bogor, cari yang hijau-hijau setelah menjalani aktivitas minggu. Menghadapi kepadatan ibu kota ini butuh udara segar, langsung ke Bogor biasanya. Itu yang paling dekat, Puncak Bogor ya. Untuk seperti apa ceritanya ini awalnya tuh biasa aja karena emang tempatnya itu emang juga langganan kita. Setiap kita ke puncak tuh pasti kita ke hotel itu terus ya. Nah, jadi satu momen kita lagi main ke sana, itu teman gue dari Jakarta, itu gue berdua ke sini kok ke sana ke tempat hotel langganan kita seperti biasa, kita nginep, tidur, makan, semuanya aktivitas di situ. Emang benar-benar nikmatin waktu liburan karena view-nya itu langsung ke gunung, ke bukit ya. Jadi kalau kita bangun pagi itu tuh fresh banget, bagus tempatnya ya. Nah, satu momen gue sama temen gue itu lagi nginep di sana berdua, yang kita dari Jakarta, terus ada beberapa teman juga yang dari Bogor juga. Nah, kita lagi ke Bogor nih, lagi main ke Bogor, datang dong ke hotel biasa. Nah, ini kejadiannya tuh bukan tengah malam tapi baru di jam 7:30 malam. Karena gue sama teman gue itu datangnya dari sore, macet di jalan, capek, tiduran habis maghrib. Sebelum gue tidur, gue sama teman gue tuh emang pas datang itu biasa main handphone, kecak-kecik, ya kayak biasanya. Lagi rebah-rebahan, tapi emang pintu toilet itu selalu bunyi nih. Tak kayak kebuka ketutup tapi nggak kenceng, biasa kayak angin. Jadi makanya gue sama teman gue tuh mikirnya ya paling angin aja, udah cuek aja, kayak nggak ada terasa apa-apa, biasa. Yang kedua kalinya nggak tahu kenapa gue sama teman gue tuh lagi duduk di sofa dalam kamar itu sebelum rebahan lagi, ngerokok, ngobrol, duduk di sofa. Tapi gue sama teman gue itu pandangannya tuh sama. Emang kita nggak ngelihat sama sekali, cuman kalau kalian pernah ngerasain mungkin kayak sering diperhatiin sama orang, kayak kita lagi diperhatiin sama orang, pasti kita ngerasa kan ada contoh nih, gue diperhatiin dari orang sebelah kiri, pasti gue bakal noleh karena ada orang di sebelah kiri yang lagi ngeliatin kita. Nah, itu hal itu yang gue rasain sama teman gue tanpa isyarat apapun. Gue sama teman gue tuh bentar-bentar noleh ke toilet, bentar-bentar noleh ke pintu toilet, padahal tuh nggak ada apa-apa. Dan di saat itu gue sama temen gue tuh belum ada obrolan kayak ngerasa sesuatu. Masih itu dua kejanggalan yang gue sama temen gue rasain. Pada akhirnya gue sama temen gue udah namanya capek, abis ngerokok, abis istirahat sebentar, tiduran lah nih. Nggak berasa ketiduran habis maghrib, gak berasa itu udah 7:30, datanglah temen gue yang tadi kita kontak kalau kita udah di Bogor nih, suruh main ke hotel biar ngumpul karena posisinya weekend. Pas gue sama temen gue itu sengaja pintu gak kita kunci karena dia udah hafal, kita udah kasih nomor kamarnya juga. Gue sama teman gue kebetulan matiin lampu pas tidur. Ini emang kebetulan banget, secara nggak sengaja, namanya hotel biasanya kan kita tidur kepala di kepala hotel, kepala di kepala kasur. Tapi ini gue sama temen gue ini nggak sengaja tuh lagi melintang, jadi ada space di tengah, jadi kita nggak lurus tapi melintang, kaki tuh agak kaki di ujung kasur, jadi bukan melintang kayak kita normal biasanya memanjang tuh. Nah, ini kita tidurnya tuh melintang. Jadi ketika gue sama teman gue itu
secara nggak sadar gue sama temen gue tuh kayak ngasih space. Jadi gue di ujung kasur, teman gue tidur di kepala kasur. Di tengah-tengah tuh kosong. Tepatnya di 7:30 gue sama temen gue nih udah ketiduran, tapi gue sama temen gue itu emang ngerasa di tengah-tengah tuh kayak ada orang juga di tengah itu, tapi nggak ada orang sama sekali. Tapi gue sama temen gue juga cuek dan nggak ada obrolan sama sekali. Jadi nggak lama setelah gue lagi istirahat sama temen gue ini, datanglah temen gue yang rumahnya tadi di Bogor, datang buka pintu posisi lampu mati. Gue sama temen gue juga lagi tidur, kaget kebangun. Kita semuanya noleh ke arah pintu masuk. Temen gue masuk, jebret, buka, dia masuk dan langsung duduk di sofa. Itu masih setengah sadar, jadi kita cuman bangun-bangun, hai baru datang, iya istirahat dulu, dah. Datang terus temen gue yang baru masuk tadi ngomong, yang orang Bogor tadi, itu teman kalian kok nggak keluar-keluar dari toilet? Bingung nggak lo? Itu teman kalian kok nggak keluar-keluar dari toilet? Hah? Teman siapa? Kita tuh di sini cuma berdua. Enggak. Itu barusan pas gue buka pintu, itu ada yang jalan berdiri dari tengah-tengah kalian, bangun, dia masuk ke toilet. Dan toiletnya emang nggak ketutup. Pas dicek sama dia, itu nggak ada siapa-siapa dong di toilet. Ya, terus dinyalain lampu. Lihat di barang, lo lihat tas itu cuma berapa? Cuma tas gua cuma tas gua sama tasnya Niko, nggak ada barang siapa-siapa. Terus siapa di toilet? Coba. Gua sama temen gue yang tadinya udah ngerasa aneh, tapi kita nggak ada ngobrol, gongnya di situ, ya. Dan itu kita harus tidur di sana karena itu baru 7:30, kita baru check-in sore, ya. Dan itu kita harus sampai pagi lagi biar nggak tidur. Karena habis kejadian itu, kita sama teman-teman kita tuh udah, jadi bukannya istirahat tidur pas tengah malam itu, kita ngobrol, begadang, ngumpulin teman-teman yang lain. Jadi gimana caranya biar nggak ngantuk, jadi kita tidurnya pagi, gitu. Buat kalian mungkin mengalami cerita yang sama, boleh kalian komen di bawah. Itu cerita yang kedua, ini masih dengan teman gue tadi yang bernama Niko, ya. Karena gue tuh kemana-mana tuh hampir setiap momen tuh gue sama dia. Nah, jadi gue sama Niko ini sedang liburan ke Bali, sedang main ke Bali. Nah, ini kejadiannya di salah satu hotel di daerah Kuta, di daerah Popis 2. Kalau kalian sering ke Kuta pasti kalian tahu di daerah Popis 2 namanya. Itu salah satu hotel bintang 2 apa bintang 3, gue lupa. Karena dia ada tiga tipe, ada yang pen, ada yang AC biasa, ada yang pavilion gitu, ya. Nah, jadi gue sama teman gue ini udah ngebooking hotel yang pavilion, dan itu juga salah satu hotel langganan kita, ya. Gue sama teman gue ini langsung check-in lah di sana. Biasa beli check-in, tapi kata beli ini kamarnya nggak ada yang tempat biasanya, tapi ada di gedung yang satunya, gedung yang nggak pernah gue sama teman gue itu. Jadi dia tuh ada 3 gedung. Gedung 1, 2, 3, tapi letter L di tengah-tengah kolam renang. Sementara yang di pojok, yang di siku itu, yang di L itu, gue sama teman gue tuh nggak pernah di sana. Biasanya yang bener-bener ngadep ke kolam renang langsung. Nah, ini gue sama teman gue diarahin ke sana karena mungkin lagi high season waktu itu, ya. Jadi bukan Indonesia aja, orang-orang bule juga lagi banyak nginep, lagi high season lah intinya. Nah, pas gue sama teman gue biasa datangnya sampai ke sana, gue sama teman gue itu di jam 3 atau jam 4 gitu kan. Biasa namanya habis perjalanan jauh, gue sama teman gue langsung istirahat, langsung rebahan, taruh barang gue di lemari sebelah kasur, teman gue naruh di tempat barang biasanya hotel ada di pintu masuk tuh, ya. Nah, itu gue naruh tuh sama teman gue udah. Tapi ini dengan posisinya nggak kayak tadi, tidurnya memanjang normal kayak biasa. Dah, gue ngadep lemari, temen gue ngadep ke sebelah situ. Ini gue sama temen gue pertama datang tidur, istirahat, nggak main HP, nggak main apa karena ngantuk. Setelah gue lagi istirahat, ini kejadiannya masih sore banget. Setelah lagi istirahat sama temen gue sama temen gue tidur. Gue ngadep ke lemari, temen gue ngadep ke sisi satunya, ke tembok. Udah baru mau istirahat banget, udah setengah tidur lah.
Jadi gua itu berasa sama teman gua kakinya itu kayak ditiup dari kaki sampai ke kepala. Anjing, gua merinding sumpah. Dari kaki sampai ke kepala. Dan gua sama temen gua itu nggak bisa bangun. Bahasa ilmiahnya sleep paralysis atau ketindihan kalau bahasa kita, rep-repan. Nah, jadi gua sama temen gua rep-repan ada kali itu 2 menit 3 menit, tapi kita nggak ngeliat sosok apapun. Tapi selama pas lagi ketindihan itu lemari berasa jedak jeduk ya, tapi nggak kebuka ketutup, tapi dari dalam lemari itu kayak ada sesuatu. Sementara temen gue ngerasain yang sama juga. Gue sama temen gue udah masih biasa tuh, udahlah ini biarinlah, udah cuek aja, namanya hotel. Terus yang kedua kalinya kita mau makan nih, habis maghrib kita mau makan, jadi kita cuci muka dulu karena habis bangun tidur tadi. Dah tuh cuek, habis kejadian tadi kita tidur lagi, lanjutin tidur kayak biasa. Dah nggak terjadi apa-apa, jadi kita mikir ya udah itu berarti badan kita kecapean doang ya. Nah pas kita lagi cuci muka, kebetulan wastafel nggak di dalam toilet, jadi gue sama teman gue bareng nih, teman gue di wastafel, gue di toilet. Pas di dalam toilet itu ada bau bangke banget, ada bau bangke yang nyengat banget, sampai gue sama teman gue itu pertama tuh khawatirnya itu mungkin ini baunya bau air karena bangunan lama mungkin kan. Ternyata airnya nggak bagus, bau. Ternyata semakin lama itu bau tuh makin amis banget, anjir banget kayak bau darah. Ini gue merinding sumpah. Itu bau amis banget. Gue sama teman gue nggak nyelesain itu cuci muka, langsung cabut ke bawah. Beli ini kayaknya ada nggak beres ini di kamar, tolong lah kita ganti kamar. Kata Beli kamarnya penuh semua yang AC. Nggak apa-apa, kita pindah yang kipas aja dulu deh, yang penting kita pindah dari kamar itu. Akhirnya gue sama teman gue nggak mau lagi masuk itu kamar karena 2 kali kejadiannya, dan itu menurut gue lumayan agak brutal kejadiannya. Yang pertama kita udah rep-repan ketindihan tadi, yang kedua itu bau bangke itu tuh parah banget sumpah. Gimana sih kalau kalian nemu bangke itu baunya begitu? Kita minta bawain itu barang kita nggak mau lagi masuk kamar itu dulu deh, tolong deh Beli bantuin pindahin ke kamar kita. Udah, akhirnya gue sama temen gue tuh cuman bawa sepatu karena sepatu di luar. Dia bawa sepatu, barang udah dibantuin sama si Beli, pindahlah ke kipas. Besoknya kita ke pavilion, dapatlah pavilion yang kita tunggu-tunggu. Udah akhirnya gue sama teman gue tidur di pavilion biasa. Pas lagi pavilion ini kejadiannya pagi-pagi, gue sama temen gue habis sarapan di hotel pagi-pagi mau lanjut tidur karena kan habis begadang biasa di Bali. Jadi gue sama temen gue baru mau tidur lagi. Nah kebetulan ini pavilionnya dapat yang pintu toiletnya tuh ada cerminnya dari atas sampai bawah. Jadi kalau kita lagi di kasur itu kelihatan, kalau pintu toilet nggak ditutup itu kelihatan teman kita lagi ngapain atau orang lagi ngapain itu di toilet, karena itu plong banget ya, plong banget. Jadi pemandangan tuh langsung ke toilet tuh udah pasti ketahuan orang lagi ngapain. Nah itu toiletnya lagi dibuka pagi-pagi jam 7 apa jam 8 lah pagi. Gue sama teman gue lagi tidur lagi-lagi, gue ngadepnya ke cermin tadi, dan temen gue ngadep ke pintu luar. Yang pertama kritik tik 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 tik, bunyi keran air biasa tuh, keran air wastafel. Udah, gue sama temen gue masih cuek bodo amat karena cuma keran doang. Mungkin biasa tuh ada tuh habis cuci muka kita kan, habis cuci muka biasa namanya air tetes terakhir tuh biasa. Nah ini abis itu gue lagi enak ngelenyap dong, lagi baru mau tidur banget, tiba-tiba shower itu bunyi dan itu nyala deras banget. Gue udah diem aja di situ, gue udah diem. Niko, gue bilang, Niko itu shower lo nggak matiin? Sama si Niko. Dan sama sini kok itu showernya dimatiin, dia balik tidur lagi. Tidur kata dia.
Gue bilang gue udah gak mau tidur lagi. Gue minta pindah lagi itu kamar sama si belinya. Kebetulan di hari kedua itu masih banyak yang kosong. Jadi kata si belinya, ini kalian nih kayaknya ada bawaan nih. Bawaan apaan beli? Sekarang tuh zaman udah maju, kita nggak main gituan. Akhirnya dapatlah kamar baru. Setelah kamar baru udah tuh gue ngepasin di 3 hari gue sama temen gue di kamar itu. Gue langsung pindah hotel lagi, jadi nggak ke hotel itu dulu. Karena kita tuh udah sering ke Bali, udah banyak teman yang di Bali, barulah ada satu informasi. Kita tanya, kita cerita, kemarin kita di hotel itu ada kejadian begitu-begitu. Dan tau gak kalian kenapa? Ternyata kejadian itu di kamar yang persis kita nginep itu, sebelumnya ada cewek yang bunuh diri, bule. Di kamar yang persis kita nginep tadi yang pertama, sebelum kita pindah ke pavilion. Gitu. Jadi gue sama temen gue, anjir, untung kita udah nggak di hotel itu lagi dulu tuh untuk di hari-hari selanjutnya. Kita baru tahu kalau ternyata emang ada kejadian sebelumnya. Pantesan aja, mungkin energinya masih di sana kali kan, namanya juga gantung diri kan, bukan yang kematian yang wajar gitu. Walaupun bukan dia sih arwahnya, tapi jin yang menyerupai dia pada saat kejadian itu mungkin masih di sana. Jadi buat kalian semua yang mungkin mengalami cerita yang sama, kejadian di Bali juga, boleh komen di bawah. Dan yang terakhir ini pengalaman gue pribadi, ini dari kampung gue sama teman-teman kampung gue di Bengkulu Selatan, di mana Bengkulu Selatan ya. Nah, jadi kejadian ini gue sama teman gue itu ada salah satu teman kita yang pada saat itu salah satu hotel di kampung kita itu yang dekat pantai itu lagi tutup, nggak tahu kenapa izin, nggak tahu apa tendernya. Sebelumnya hotelnya itu hotel swasta, katanya mau diambil sama pemerintah. Makanya ini jadi hotel tuh dikosongin, jadi semuanya pekerja berhenti. Jadi nggak diaktifin dulu untuk beberapa waktu sampai direnovasi oleh pihak pemerintah. Nah, karena salah satu teman gue ini orang pemerintahan yang kebetulan lagi ngurusin itu hotel, biar itu hotel nggak disalahgunain sama orang asing, sama orang yang nggak bertanggung jawab, entah digunain buat apa-apa ya. Makanya itu hotel harus dijaga, tapi kita yang bantuin buat ngejagain aja gitu. Nah, karena kita dulu tuh masih belum cukup mengerti, untuk kunci kamar itu dikasih 2 kamar. Jadi karena mereka udah tahu kali ya, namanya kalau satu kamar doang takutlah, karena itu luas banget hotelnya juga ya kan. Kejadian ini sih sebenarnya nggak gimana juga ya, karena kita udah siap nih dengan kondisinya, karena emang udah tahu sebelum dibangun, kita tahu historinya itu tanah itu seperti apa, terus lagi kondisinya juga seperti apa, dan cerita-cerita orang yang nginep di sana juga seperti apa, kita juga udah cukup tahu lah. Jadi kita istilahnya udah siap mental lah dengan kondisi apapun, istilahnya ya udahlah. Tapi karena kita emang masih baru lulus SMA, begadang iya, hari-hari ngerokok biasa, ngobrol sama teman, apa aja yang dibahas tuh bahas. Gimana sih kalau kalian nongkrong seperti biasa? Ya kan, kayak kalian aja lagi nongkrong ngebahas apa yang udah terjadi pun dibahas lagi, itu tetap seru aja. Apalagi pas ceritanya lagi lucu. Kita mulai mengalami kejadian-kejadian itu tuh di hari ketiga, hari keempat mungkin. Jadi udah beberapa hari kita nginep di sana. Yang pertama itu kita ngeliat pada saat kita lagi nongkrong di luar. Kebetulan ini hotelnya tuh 1 lantai tapi hijau. Jadi emang konsepnya tuh karena lingkungannya dekat pantai. Gimana sih hotel-hotel dekat pantai yang 1 lantai? Kalian pasti tahu lah yang gue maksud seperti apa. Nah, jadi kita lagi duduk di balkon depan, tapi posisinya malam. Di posisi malam itu kita, yang kebetulan emang namanya hotel yang lagi nggak beroperasi, kebetulan lampunya tuh kita nyalain di posisi kamar yang kita tempatin aja, sama di pojok-pojokan aja udah. Pojok kiri, pojok kanan, pokoknya sudut-sudut aja yang kita nyalain. Di dekat aula itu ada sekelebat bayangan dong. Cus, itu bayangan lewat dari tiang satu ke tiang satunya lagi. Itu jaraknya mungkin cuma 4 meter per tiang itu. Dan itu di tiang kedua hilang. Itu bayangan hitam tadi hilang. Nggak ada lagi apa. Kalau orang nih pasti ya jalan dari tiang ke tiang lain. Jir.
ke tiang lain. Pasti ada tuh namanya manusia. Kita udah tuh udah nggak tahu lah. Kita pada masuk, akhirnya kita ngobrol di dalam kamar. Nggak ada yang berani ngecek, karena kita tahu historinya hotel itu seperti apa. Dari pembangunannya sampai kejadian itu hotel mau ditutup dan diambil alih, ya. Karena belakangnya pun juga salah satu spot angker pohon karet yang udah tinggi gede banget dan usianya kita nggak tahu udah berapa lama. Dan sebelah kirinya itu makam dan daerahnya juga. Ya, pokoknya itu hotelnya pertigaan, bisa dibilang tusuk sate juga. Ya. Yang kedua kalinya itu kejadian maghrib. Untungnya gue nggak di situ. Jadi temen gue cerita kalau maghrib itu ada kakek-kakek yang ngetok di kaca belakang kamar yang tadi gue cerita. Kalau view belakang itu, di belakangnya itu pohon karet gede. Itu kakek-kakek dong. Padahal itu pagernya di belakang tuh masih pagar, dan itu kalaupun nggak dipagar orang nggak bakalan kesana karena itu tebing langsung ke pohon karet tadi. Dan itu pagar, dan itu di belakang kaca belakang itu diketok loh sama kakek-kakek yang udah tua banget, kata temen gue. Dan untungnya itu nggak ada yang ngebukain. Pas dicek ke belakang udah beberapa lama diketok sama itu si kakek, nggak dibukain, didiemin, akhirnya kakek itu nggak ada. Dicek ke belakang itu kakek-kakek itu nggak ada sama sekali. Sementara teman gue yang di depan itu nggak ada ngeliat juga kalau ada kakek-kakek yang lewat dari belakang. Untuk kejadian ketiga kalinya ini sumpah yang hampir semuanya ngalamin. Menjelang maghrib itu kita pada tiduran. Itulah kata orang tuh, kalau kata orang tua tuh kalau maghrib tuh jangan tidur deh. Percaya deh. Jadi pas menjelang maghrib itu kita pada tidur, semua hordeng ditutup, lampu juga mati, karena habis begadang paling ngantuk. Dan itu rame tuh kejadian. Ada kali orang 7 kali itu di dalam kamar. Tiba-tiba tahu nggak, salah satu teman kita tuh ngelihat ada sepasang pengantin yang memakai baju adat pengantin dari kampung kita. Jadi semuanya udah kocar-kacir, udah pada naik ke motor masing-masing. Udah kita nggak mau lagi nempatin itu hotel. Akhirnya kita cabut. Sosok pengantin, suami istri dengan baju pengantin lengkap. Coba kalian bayangin ngapain. Dan itu kejadiannya, sosok pengantinnya itu di pojok kamar kita. Coba, sumpah ini gue merinding nih. Nah, jadi coba masuk akal nggak kalian semua? Jadi di dalam kamar tiba-tiba ada sosok sepasang pengantin dong, pakai baju pengantin, baju adat kampung gue. Nih, di dalam kamar itu menjelang maghrib. Jadi gue sama teman-teman gue yang lain udah, akhirnya kita nggak mau lagi ke hotel itu dan kita ganti tempat tongkrongan lain gitu. Ya, buat teman-teman gue, sorry gue ceritain ini. Oke, semuanya itulah tadi history pribadi gue yang gue alamin langsung di beberapa hotel tempat gue menginap. Walaupun yang terakhir tadi tuh hotel yang emang gak beroperasi. Tapi gak semua hotel, emang ini juga beberapa dari berapa puluh hotel yang gue sempat nginap. Emang sih cuma 3 hotel itu yang gue alami kejadian-kejadian seperti ini. Ya, pelajarannya sebenarnya dari 3 kejadian ini gue semakin yakin banget kalau emang kita tuh nggak sendiri di dunia ini, tuh nggak cuman kita doang yang menghuni dunia ini. Karena kita tuh nginepnya tuh ramean, jadi mungkin ada beberapa kejadian yang kita nggak sadari, mungkin kayak buang air sembarangan mungkin, atau omongan kita juga agak kurang sopan, mungkin cukup mengganggu dari mereka yang dulunya mungkin lebih lama dari kita tinggal di sana. Pelajarannya sih agak, walaupun kita yakin di sana juga nggak ada siapa-siapa, tapi memang kita tuh diajarkan buat hidup tuh sopan santun dan biar nggak mengganggu yang tak kasat mata juga. Itulah tadi cerita tentang gue mengenai pengalaman pribadi gue sendiri yang gue cuman pengen share aja. Kayaknya gue mikirnya ya udah deh, gue share aja ini cerita gue, karena kan konten gue nggak cuma serial killer atau patah sejarah aja, tapi misteri. Nah, kali ini gue ngebawain cerita yang pernah gue alamin sendiri, cerita pribadi gue sendiri.
Ya, gitu. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue, yang udah klik video gue ucapin terima kasih banget. Buat kalian yang baru subscribe atau buat kalian yang udah subscribe lama, gue ucapin terima kasih kepada kalian semua. See you next video, bye.